Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianita Ananta dari kelas 12 IPS 3. Dan saya Inayatul Zahra Ramdhani dari kelas 12 IPS 3. Kami akan mempresentasikan tentang South Asian Association for Regional Cooperation atau yang lebih dikenal dengan SARC. SARC dibentuk pada tanggal 8 Desember 1985 oleh Bangladesh, Bhutan, Maladewa, India, Nepal, Pakistan, dan Sri Lanka. Pada pertemuan SARC ke-13 13 November 2005 di Dhaka, Afghanistan menjadi anggota SARC yang ke-8. SARC dibentuk atas dasar kerjasama dalam bidang sosial ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip kedaulatan, integritas wilayah, kemandirian politik, dan tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara anggota non-interference. Kerjasama SARC dirancang untuk melengkapi kerjasama bilateral maupun multilateral negara-negara SARC. Dasar pembentukan SARC, kohesi geografis. Secara geografis, Asia Selatan adalah sebuah ekosistem yang terintegrasi. Kawasan Asia Selatan adalah daerah-daerah yang berada di sebelah selatan pegunungan Himalaya hingga ke Lautan Hindia. Kawasan Asia Selatan memiliki kesamaan iklim dan terhubung melalui jaringan lahan dan sungai, terutama India dan negara-negara kecil tetangganya. Dibutuhkan kerjasama seluruh negara untuk mengelola wilayah tersebut. Kawasan Asia Selatan adalah kawasan yang memiliki nilai geopolitik. Fitur-fitur geografisnya berdampak kepada kesatuan budaya, proses ekonomi, dan politik. Selama berabad-abad, kawasan Asia Selatan telah menjadi tempat perpindahan orang, transaksi perdagangan, ide-ide yang semuanya berdampak kepada integrasi ekonomi dan budaya. Dua kerajaan, Maurya dan Mughal, pernah menguasai seluruh wilayah Asia Selatan dan menerapkan kebijakan tentang toleransi beragama. Usaha mereka tidak berhasil sepenuhnya. Pertimbangan strategis: A. Menangkal hegemoni India. Perang India-Pakistan tahun 1971 mengukuhkan hegemoni India di kawasan Asia Selatan dan menumbuhkan ketakutan di antara negara-negara kecil. Untuk mengatasi negara-negara kecil ini bersikap akomodatif terhadap India, berupaya untuk membentuk sebuah forum kerjasama internasional untuk menyamakan kedudukan mereka dengan India. Pembentukan SARC diinisiasi oleh Bangladesh. Terbentuknya ASEAN, invasi Uni Soviet di Afghanistan. Tujuan dan struktur organisasi SARC. Tujuan pembentukan SARC, Pasal 1 Piagam SARC, mempromosikan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, kolaborasi dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, dan sains. Bekerja sama dengan negara berkembang lainnya dalam forum kerjasama internasional yang memiliki tujuan yang sama dengan SARC. Bekerja sama dengan organisasi regional dan internasional lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan SARC. Proses kerjasama SARC dilakukan secara bertahap karena adanya kekhawatiran negara-negara kecil terhadap India dan juga India terhadap negara-negara kecil yang menjadi anggota SARC. Struktur organisasi SARC. A. Annual Summit Meeting, pertemuan tingkat kepala negara, Decision Maker SARC. B. Council of Ministers, 2 tahun sekali, pertemuan antara menteri luar negeri. KOM bertugas untuk membentuk kebijakan, meninjau kebijakan yang sudah diambil, memutuskan bidang kerjasama baru, membentuk mekanisme tambahan. Standing Committee, perwakilan dari Deplu masing-masing negara anggota yang bertugas untuk mengawasi program kerjasama dan menangani masalah keuangan dan mengidentifikasikan bidang-bidang kerjasama yang baru. Technical Committee, perwakilan dari negara yang bertugas untuk merancang program kerja dan menyiapkan proyek kerjasama yang tertuang di dalam SARC Integrated Programme of Action.
Sekretariat SARS terletak di Kathmandu, Nepal, dan didirikan pada bulan Januari 1987. Namun sayangnya, peran Sekretariat Jenderal hanya sebatas menangani masalah birokrasi, tidak aktif memimpin SARS. Di dalam struktur organisasi SARS, posisi Sekjen SARS berada di bawah Standing Committee dan kekuasaannya terbatas. Aktivitas SARS. Bidang kerjasama SARS tercakup di dalam SARS Integrated Programme of Action, yaitu pertanian dan kehutanan, komunikasi, jasa pos dan telekomunikasi, pendidikan, kebudayaan, olahraga, dan kesenian, lingkungan hidup, kesehatan populasi, dan kesejahteraan anak, meteorologi, pencegahan drug trafficking dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, pembangunan pedesaan, sains dan teknologi, turisme dan transportasi, dan peran perempuan. Pada Summit SARS ke-9, seluruh kepala negara setuju untuk membentuk forum konsultasi politik informal untuk menunjang kerjasama sosial ekonomi menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Hingga tahun 2004, Council of Ministers sudah mengadakan 24 kali pertemuan SARS Standing Committee, 29 sesi pertemuan untuk menindaklanjutkan agenda SARS. Hambatan awal kerjasama SARS. SARS sangat lambat dalam mewujudkan kerjasama dalam bidang perdagangan dan dalam membentuk konsensus di antara sesama anggota dalam hal keamanan domestik, regional, dan global. Hal ini karena SARS bukan organisasi yang lebih kompleks seperti Uni Eropa, di mana negara-negara anggotanya setuju untuk mentransfer kedaulatannya kepada badan-badan sentral di dalam organisasi. Negara-negara yang bergabung di dalam SARS adalah negara-negara yang dikategorikan masih muda, sehingga masalah kedaulatan adalah hal yang sensitif. Negara-negara kecil sangat khawatir untuk melangkah ke arah pembentukan pasar bebas karena hanya akan menguntungkan India sebagai negara yang paling kaya di Asia Selatan. Keberhasilan SARS. 1. Negosiasi di India dan Pakistan untuk menyelesaikan masalah Kashmir. SARS Summit Miring 2004. 2. Musharraf. Setelah bertemu dengan Vajpayee, history has been made. We India and Pakistan have never reached in the past where we have no decided to take the peace process forward. The News 6 Januari 2004. Di bidang ekonomi. 1. SARS Preferential Trading Arrangement dibentuk tahun 1993, dioperasikan tahun 1995. South Asian Free Trade Area dioperasikan tahun 2006. Negara-negara anggota SARS mengurangi pajak dan meningkatkan daftar jumlah barang yang akan mendapatkan kemudahan dalam proses perdagangan antara negara-negara SARS. Semua negara bisa mempertahankan sejumlah produk yang tidak dikenakan pungut pajak. Keberhasilan SARS. 1. 2004 SARS Social Charter menangani isu-isu tentang kesejahteraan penduduk Asia Selatan. Dalam usahanya untuk menerapkan prinsip internasionalisme, SARS juga telah menandatangani MOU dengan berbagai organisasi internasional dan mengadakan dialog dengan kelompok-kelompok regional lainnya. Negara-negara besar menunjukkan keinginannya untuk mendapatkan status pengamat observer di dalam SARS. 2005 ada Jepang dan Cina. 2006 ada Australia Selatan, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Hambatan SARS. Sebagai negara-negara yang paling kuat, Pakistan dan India menjadi penentu keberlangsungan SARS. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang diterima baik oleh India maupun Pakistan. Ingat bahwa SARS menerapkan prinsip unanimity. Obsesi negara-negara kecil untuk menangkal hegemoni India.
mengingat India adalah negara yang paling luas dan paling besar kekuatan ekonomi dan militernya. Ketakutan ini bisa dihilangkan bila India menyelesaikan konfliknya dengan negara-negara tetangganya, termasuk juga masalah Kashmir. India juga bisa mengambil contoh peran Indonesia di dalam ASEAN. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.